Halo semua, pada kesempatan ini kami akan menjelaskan penerapan hukum Bernoulli pada pesawat kertas untuk memenuhi tugas RBL Fisika Dasar 1 Institut Teknologi Sumatera. Sebelum kita berlanjut pada penjelasan, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Hilarius Eristrada dari kelompok 4A TPB 30 NIM 120190084 dari Prodi Teknik Industri. Perkenalkan, saya Armando Diputra, NIM 120120080 dari kelompok 4A TPB 30 Teknik Geofisika. Halo, perkenalkan nama saya Sofyan Hurudin, NIM 120190083 dari kelompok 4A TPB 30 dari Prodi Teknik Industri. Nama saya Tegar Lana, NIM 1203645 dari kelompok 4A TPB 30 Prodi Teknik Material. Sebelum kami jelaskan bagaimana sih kerja hukum Bernoulli pada pesawat kertas, kita kenali dulu yuk, apa itu fluida dinamis? Fluida dinamis adalah fluida yang dapat mengalir dan berubah bentuk. Atau secara singkat, kita dapat menyebutkan yaitu fluida dinamis adalah fluida yang dapat bergerak. Kemudian, apa saja sih contoh-contoh fluida itu? Contoh fluida itu yaitu bisa zat cair ataupun gas. Kemudian, sifat-sifat zat ataupun fluida ideal yang pertama yaitu incompressible, yang artinya tidak mengalami perubahan kerapatan ketika ditekan. Yang kedua, aliran stasioner, yaitu selalu konstan. Kemudian tidak adanya gesekan atau tidak ada energi yang hilang. Dan yang keempat, tidak ada pusaran. Pernahkah teman-teman menyiram bunga menggunakan selang? Coba perhatikan, saat selang tersebut ditutup separuh ujungnya, maka air yang keluar akan sangat cepat. Hal itu setara dengan persamaan fluida dinamis, yaitu Q1 sama dengan Q2. Nah, dari video tersebut, ketika kita meniupkan udara di antara dua kertas, maka kertas tersebut akan saling menempel. Nah, apa kaitannya hal tersebut dengan Bernoulli? Kita simak penjelasan berikut. Hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli ditemukan oleh ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Bernoulli. Nah, hukum Bernoulli ini rumusnya yaitu P tambah rho GH plus setengah rho V kuadrat sama dengan konstan, yaitu P adalah tekanan, kemudian rho GH adalah energi potensial, kemudian setengah rho V kuadrat adalah energi kinetik. Nah, setelah kita memahami bagaimana hukum Bernoulli, mari kita kaitkan hukum Bernoulli dengan mekanisme bagaimana pesawat kertas dapat terbang. Nah, pesawat kertas dapat terbang itu dipengaruhi oleh 4 gaya yang terjadi pada pesawat kertas, yaitu ada gaya angkat, kemudian ada gaya berat, kemudian ada gaya dorong, dan ada gaya hambat. Nah, mekanisme sederhana pesawat kertas dapat terbang yang pertama yaitu dipengaruhi oleh gaya angkat. Gaya angkat adalah kecepatan aliran udara di atas sayap besar dan di bawah sayap kecil mengakibatkan tekanan udara di atas sayap kecil dan tekanan udara di bawah sayap besar, sehingga pesawat kertas dapat naik karena memiliki gaya angkat sesuai hukum Bernoulli. Tekanan di atas dan di bawah sayap pesawat kertas adalah energi kinetik dan energi potensial. Nah, selain konsep Bernoulli, pesawat ini juga dipengaruhi oleh pembelokan udara di bawah sayap. Kedua adalah gaya dorong. Gaya ini dilakukan oleh otot tangan manusia yang menggerakkan ke atas dengan kemiringan tertentu. Sehingga semakin besar gaya dorong, maka laju pesawat akan semakin tinggi. Yang ketiga adalah gaya berat, yaitu gaya yang diperoleh massa pada kertas dan gravitasi bumi yang memberikan pengaruh pada pesawat kertas tersebut. Yang keempat adalah gaya hambat, yaitu udara yang bergerak dari segala arah
dan kerapatan udara serta bentuk model pesawat mempengaruhi gaya dorong pesawat. Nah, lebih mudah memahaminya yaitu gaya angkat itu ketika ada aliran udara di atas kertas, maka kecepatannya begitu besar dan mengakibatkan tekanannya menjadi kecil. Kemudian di bawah sayap, kecepatan alirannya itu rendah, maka tekanannya besar, sehingga pesawat kertas terangkat. Gaya hambat pada pesawat pun dipengaruhi oleh angin yang meniup pesawat agar terhambat. Dan ada gaya angkat pada pesawat yaitu hukum Bernoulli dan pembelokan udara. Dan gaya dorong yang diberikan oleh tangan manusia agar pesawat itu bisa terbang dengan sudut tertentu. Kemudian juga terdapat gaya berat yang dipengaruhi oleh gravitasi bumi dan massa kertas dari pesawat tersebut. Terjadi juga pembelokan udara di bawah sayap pesawat kertas. Ketika udara dibelokkan, maka pesawat kertas akan naik ke atas. Itulah penjelasan penerapan hukum Bernoulli pada pesawat kertas menurut kami. Jadi dapat kami tarik kesimpulan bahwa pesawat kertas dapat terbang karena adanya pengaruh hukum Bernoulli dan pembelokan udara.